Dalam surah Ali Imran ayat 110, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, itu berbeda dengan realitas umat masa kini. Dalam perspektif Islam, yang dimaksud umat terbaik adalah kehidupan duniawinya penuh keberhasilan, dan di akhirat menjadi penghuni surganya. Namun faktanya, sejak akhir era keemasannya pada akhir abad 18, kehidupan umat serba tertinggal. Pada 2019, dari 230 negara di dunia, sebagian besar negara makmur, 52 negara adalah non-muslim. Hanya 7 negara muslim yang masuk kelompok negara kaya atau makmur, yakni Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Brunei, Arab Saudi, Bahrain, dan Oman. Negara makmur adalah negara yang pendapatan nasional kotor per kapitanya di atas 12.535 dolar AS. Di bidang sains dan teknologi, tidak ada satupun negara muslim yang kapasitas ipteknya kelas 1. Kalau dewasa ini kehidupan umat Islam pada umumnya jauh dari kata ideal, sebagaimana digambarkan dalam 2 ayat Al-Quran tadi, pasti itu disebabkan umat Islam sendiri. Dari ratusan pemenang Nobel, hanya 5 orang yang beragama Islam. Teknologi, sumber, dan jaringan informasi praktis, dikuasai negara non-muslim. Demikian juga keuangan dan perbankan. Kekuatan militer dan hankam negara muslim pun, umumnya lemah. Kalau dewasa ini kehidupan umat Islam pada umumnya jauh dari ideal, pasti itu disebabkan umat Islam sendiri. Bukan karena Islamnya yang salah atau janji Allah yang tidak benar. Sesungguhnya, lanjutan dari ayat 110 surah Ali Imran menjawab kondisi kehidupan umat yang paradoksial saat ini. Pasalnya, dalam ayat itu sangat jelas, untuk menjadi umat terbaik, ada 3 syarat yang harus diimani dan dilaksanakan. Pertama, umat Islam harus mengerjakan kebajikan dan mengajak sesama insan berbuat kebajikan. Kedua, umat Islam mesti mencegah kemungkaran. Ketiga, beriman dan bertakwa kepada Allah. Secara empiris, umat Islam belum memenuhi 3 syarat tersebut untuk menjadi umat terbaik. Indikator utama keimanan dan ketakwaan seorang muslim adalah menegakkan salat fardu 5 waktu dalam sehari. Faktanya, di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, umat Islam yang melaksanakan salat fardu hanya sekitar 25% menurut data Monash University, 2014. Sebagian besar mengerjakan amal saleh hanya untuk diri sendiri atau keluarganya. Jarang ada yang mengajak orang lain mengerjakan amal saleh, apalagi bersama mencegah kemungkaran. Faktor lain yang menyebabkan kehidupan duniawi umat Islam umumnya belum maju dan makmur, karena kebanyakan umat Islam tidak mengikuti sunatullah atau aturan Allah. Sunatullah terkait keberhasilan hidup duniawi, kemajuan dan kemakmuran, adalah seperti rajin membaca, mencintai iptek, kerja keras, gemar menabung, disiplin, menolong orang lain, dan taat pada hukum. Siapa saja yang menjalankan ketujuh sunatullah tersebut, niscaya sukses, maju, dan makmur. Tidak peduli, apakah dia muslim atau non-muslim, apakah taat beribadah atau rajanya kemaksiatan, karena memang sunatullah itu objektif, tak pandang bulu. Saat ini, indeks literasi, kapasitas iptek, daya inovasi, dan produktivitas tenaga kerja negara-negara muslim, jauh lebih rendah ketimbang negara-negara industri maju, yang tergabung dalam 34 negara OECD yang semuanya negara non-muslim. Anda tahu negara dengan tata kelola dan sosial paling islami di dunia? Apakah Arab Saudi, Qatar, atau Malaysia? Ternyata bukan. Negara paling islami tata kelola dan masyarakatnya itu adalah Selandia Baru. Belanda, peringkat 4, Jepang, 16. Negara-negara Islam, malah kurang islami tata pemerintahan dan masyarakatnya. Data ini disusun oleh para cendekiawan muslim dunia, termasuk dari Indonesia. Peringkat ini tidak menghitung ibadah personal seperti sholat, berpuasa, haji, tapi menghitung faktor-faktor masyarakat dan pemerintahan Islami sesuai Al-Quran dan hadis. Faktor yang dimasukkan ada 46, dipisah dalam 4 kategori, mulai dari ekonomi, hukum dan pemerintah, kemanusiaan dan hak asasi, serta hubungan internasional. Mengapa negara muslim rendah? Karena rendahnya kepastian hukum, korupsi yang tinggi, sampai kebijakan ekonomi yang tidak konsisten. Misalnya saja, di Jepang. Kalau pergi ke food court, misalnya, tas berisi barang berharga bisa ditinggal begitu saja di meja, saat kita ke konter atau toilet, dan dijamin tidak hilang. Coba Anda lakukan di negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Padahal, bagaimana Islam mengajarkan kejujuran?
Soal lain lagi, misalnya suap. Islam mengajarkan bahwa baik yang disuap maupun yang menyuap itu dikutuk Gusti Allah. Tapi berapa banyak di antara kita yang menyuap saat ada masalah birokrasi? Berapa Anda bayar saat buat KTP yang mestinya gratis? Berapa Anda bayar saat melanggar lalu lintas? Nilai matematika anak-anak di negara Muslim kalah dalam uji kesetaraan matematika atau PISA, padahal ayat pertama yang turun bisa ditafsirkan agar kita selalu belajar. Perintah untuk membaca. Iqra. Kalau Anda rakyat kecil bertikai dengan perusahaan besar pemerintah di pengadilan, berapa besar peluang Anda memenangkan kasusnya? Misalnya, seperti kasus ini, gugatan masyarakat adat kalah di pengadilan. Kalau poin-poin kemasyarakatan yang ada di Al-Quran dan hadits ini rendah, masihkah kita bertanya mengapa negara Muslim terbelakang? Sebagian besar umat Islam maupun negara Muslim belum menjalankan ketujuh sunatullah yang menentukan keberhasilan duniawi. Itu terkonfirmasi penelitian tentang Islamicity Index atau Indeks Keislaman, yang dilakukan sejak 2009 dan 2016. Islamicity Index mengukur tingkat pelaksanaan hukum Islam di suatu negara terkait muamalah hubungan antar manusia dan lingkungan hidup. Menurut agama Islam, tidak termasuk ibadah mahdah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Variabel muamalah yang dinilai mencakup ekonomi, hukum tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia dan politik, hubungan internasional, dan kombinasi keempat indeks tersebut. Hasil penelitian 2009 dan 2016 menunjukkan pola mirip dan konsisten. Indeks keislaman tertinggi terbaik justru diraih negara-negara non-Muslim. Indeks keislaman ekonomi terdiri atas 28 indikator. Indeks keislaman hukum dan tata kelola pemerintahan ada 17 indikator. Indeks keislaman hak asasi manusia dan politik 10 indikator, dan indeks keislaman hubungan internasional 4 indikator. Hasil penelitian 2009 dan 2016 menunjukkan pola mirip dan konsisten. Indeks keislaman tertinggi atau terbaik justru diraih negara-negara non-Muslim. Pada 2016, dari 153 negara yang diteliti, 10 negara dengan indeks keislaman tertinggi adalah Belanda, Swedia, Swiss, Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Norwegia, Luxembourg, Australia, dan Kanada. Singapura peringkat 17, AS ke-19, Jepang ke-22, dan Thailand ke-54. Sedangkan, negara Muslim dengan indeks keislaman tertinggi adalah Qatar menduduki peringkat 39, Uni Emirat Arab ke-40, Malaysia ke-43, dan Kuwait ke-46. Indonesia hanya bertengger di peringkat ke-88. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan, negara-negara dengan indeks keislaman tinggi juga tinggi tingkat kemajuan, kapasitas iptek, dan kemakmuran GNI per kapita. Dengan kata lain, penelitian ini secara ilmiah membuktikan sunatullah itu objektif dan adil. Siapa saja yang melaksanakannya, niscaya kehidupan dunianya akan sukses. Ketika umat Islam hidup berpedoman Islam secara kafah dan ittiba, mereka menggapai masa kejayaannya selama kurang lebih 11 abad, dari Fatu Makkah, 670-an, sampai abad ke-18. Pada masa itu, umat Islam menguasai 2/3 wilayah dunia. Sains dan teknologi berkembang pesat dengan lahirnya begitu banyak ilmuwan Muslim berkaliber dunia, yang namanya harum sampai sekarang. Kala itu, umat Islam menjadi pusat keunggulan iptek dunia. Pencari ilmu dari seluruh dunia, belajar kepada ilmuwan dan teknolog Muslim. Perguruan tinggi pertama dan terbaik di dunia, adalah Bai Al-Hikmah di Baghdad pada 832 M di masa Khalifah Al-Mansur, dan Al-Mamun, Kekhilafahan Abbasiyah. Menurut Profesor Wallace Murphy dalam bukunya, What Did Islam Did For Us, hampir seluruh iptek modern dari zaman revolusi industri sampai sekarang berasal dari karya-karya monumental ilmuwan Muslim di era kejayaan umat Islam. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat negara-negara Islam saat itu maju, adil, dan sejahtera. Penduduk non-Muslim dilindungi dan diperlakukan adil oleh pemerintahan Muslim. Nurholis Majid memasukkan Abduh dalam mata rantai keilmuan Islam pada awal abad modern. Ia merupakan salah satu penggagas modernisme Islam. Sebagai seorang intelektual yang cukup berpengaruh, Abduh memiliki beberapa pemikiran yang otentik. Pertama, Abduh menginginkan purifikasi dalam tubuh Islam. Hal ini menjadi salah satu inspirasi bagi Kiai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Abduh melihat bahwa Islam sudah tercampur dengan banyak hal, terutama warisan-warisan pemikiran yang umat Islam tidak berani keluar darinya. Abduh seolah-olah ingin menegaskan perbedaan antara agama dan paham agama.
Agama bersifat normatif, tunggal, dan berasal dari Tuhan. Sedangkan paham agama bersifat historis, majemuk, dan berasal dari pikiran manusia dalam memahami wahyu Tuhan. Ia melihat bahwa umat Islam hampir tidak dapat membedakan dua hal ini, sehingga umat Islam terjebak pada pendapat-pendapat kelompok dalam Islam. Hal ini berimplikasi pada konflik internal umat Islam, karena selalu menganggap orang lain yang berbeda paham agama adalah salah. Purifikasi meniscayakan ar-ruju ila Al-Quran wa as-sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Abduh menyarankan umat Islam untuk mengambil Islam secara langsung dari sumbernya, disertai dengan ijtihad. Ijtihad adalah proses pengerahan segenap tenaga untuk mengambil suatu hukum Islam. Dalam hal ini, ajaran Islam harus langsung diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dikontekstualisasikan dalam zaman.